Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini Kak Rizal masih diberikan nikmat Islam dan nikmat kesempatan oleh Allah sehingga Kak Rizal bisa menyampaikan pembelajaran bab 1 kemuhammadiyahan. Nah, apa kabar teman-teman kelas 8? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam mengerjakan syariat Islam sebagai muslim yang taat. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari pembelajaran Ismubah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Bukunya buku kemuhammadiyahan di bab 1. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Nah, standar kompetensinya, teman-teman harus menghayati Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, kompetensi dasar, memahami makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, memahami ciri-ciri gerakan Islam, mempelajari maksud dan tujuan Muhammadiyah. Pahami teman-teman kompetensi dasarnya? Lanjut, dalilnya. Kita dalil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Teman-teman bisa mengulang-ulangnya, boleh dengan bahasa bacaan yang pelan saja. Waltakum minkum, artinya dan hendaklah ada di antara kamu, minkum ummatun yad'una ilal khair, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, organisasi yang didirikan kayak Jamaah Dahlan ini merujuk kepada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Muhammadiyah didirikan atas menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi teman-teman, belajarlah kemuhammadian dan dalamilah kemuhammadian pembelajaran Ismubah ini agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung, karena kalian akan diajarkan kepada pribadi yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, baik, kita mengamati gambar. Nah, gambar 2.1. Gambar apakah tersebut? Nah, teman-teman ada yang bisa memahami gambar di samping? Oke. Gambar di samping bisa dijadikan fakta bahwa sungguhnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan lantas, mengapa yang ditampilkan justru gambar poliklinik? Nah, teman-teman paham ya? Muhammadiyah ini justru ingin melakukan rasionalisasi terhadap aspek-aspek kesehatan masyarakat. Sebab teman-teman, pada saat itu masyarakat banyak yang percaya bahwa kekuatan gaib bisa menyebabkan penyakit bagi masyarakat, sehingga mereka cenderung memilih kepada dukun dibanding secara logika atau jalan untuk menyembuhkan penyakit. Mereka malah ke hal-hal yang mistis. Nah, hadirnya Muhammadiyah dijadikan sebagai upaya memurnikan ajaran Islam. Kehadirannya ingin melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa penyakit yang diterima masyarakat bukanlah disebabkan oleh yang gaib, sehingga apabila ada warga masyarakat yang sakit tidak lantas datang kepada para dukun, tetapi kepada poliklinik, rumah sakit Muhammadiyah. Itulah sebenarnya Muhammadiyah. Paham ya teman-teman? Nah, lanjut. Ciri-ciri gerakan Islam. Nah, ciri-cirinya, karena kondisi umat Islam di Indonesia pernah mengalami kemunduran akibat penjajahan Belanda. Selain itu, kemunduran apa lagi? Kemunduran umat Islam disebabkan karena masih banyak mengamalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama, maka datangnya ke Muhammadiyah memurnikan ajaran Islam. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan
Dan yang ketiga, teman-teman, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kembali selanjutnya. Lanjut, memurnikan ajaran Islam. Nah, memurnikan ajaran Islam. Gerakan Islam yang melakukan memurnikan ajaran agama Islam ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat gambar di samping bahwa masyarakat pada waktu di Jogja, nah kebanyakan melakukan syariat-syariat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, apa namanya, melakukan sesajen, ya kepada pohon-pohon yang dianggap keramat segala macam, itu sangat bertentangan. Makanya perlu pengetahuan, perlu pengembangan ya teman-teman. Nah, Al-Quran dan Sunnah inilah yang harus kita murnikan ajaran Islam yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan cara dakwah yang santun, teman-teman. Kita harus berdakwah yang santun, tidak terlalu memaksakan. Berdakwahlah yang sopan, yang santun. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kamu teman-teman pasti paham bagaimana cara berdakwah yang santun, tidak terlalu dengan kekerasan, lebih mengutamakan senyum, lebih mengutamakan dengan apa namanya, hati, cinta. Bagaimana menyiarkan agama Islam dengan hati tanpa adanya paksaan, ya. Seperti ala Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Ya. Lanjut, mendalami ilmu pengetahuan. Nah, yang poin yang pertama, mendalami ilmu pengetahuan. Nah, tentu agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca atau iqra sebagaimana Al-Quran diturunkan ayat 1 sampai 5. Merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Caranya adalah dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Makanya teman-teman, yang pertama Allah angkat derajatnya orang-orang yang beramal saleh, para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Ya. Caranya adalah dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Manusia diperintahkan untuk mempelajarinya atas dasar apa? Sebagai warga yang tergabung dalam gerakan Islam berusaha mendirikan sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Nah, disitulah Indonesia akan berkembang, disitulah kita akan maju, disinilah kita pelajar-pelajar yang terdidik dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kita akan bisa mengubah masyarakat, mengubah Indonesia, dan mengubah diri kita, keluarga kita menjadi pribadi yang baik. Paham sampai di sini? Dalamilah ilmu pengetahuan dari sekarang. Nah, untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Selanjutnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, teman-teman, gerakan Islam itu identik dengan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, sesuai dengan dasar gerakan Muhammadiyah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, merekalah orang-orang yang beruntung. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, kerjakanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan pendendam, tahan emosi, ya. Mengendalikan diri itu lebih baik. Ya, salah satunya dengan mendirikan Muhammadiyah, sosok yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Paham sampai di sini teman-teman? Ya, udah paham tentang gerakan Islam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya. Mungkin penutup ya teman-teman. Cukup sampai di sini pembelajaran Al-Islam atau pembelajaran Ismubah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.